Iya, salam Nagari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang setelah 6 laga dijalani oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, gaya bermain seperti apa yang terbaik untuk Indonesia dan formasi apa yang terbaik untuk Indonesia. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung dengan channel ini membahas seputar sepak bola baik dalam maupun luar negeri. Jadi yang baru bergabung, minta tolong subscribe-nya dan tekan tombol like-nya agar channel ini berkembang. Ya, timnas Indonesia telah menjalani 6 laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana dari 6 pertandingan tersebut Indonesia meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang dan 2 kali kekalahan, mengumpulkan 6 poin dan saat ini berada di peringkat ketiga grup C. Di video kali ini kita akan mereview sedikit 6 pertandingan tersebut dan informasi apa yang terbaik untuk Indonesia dan gaya bermain apa yang terbaik untuk Indonesia. Ya, dari 6 pertandingan tersebut, kita 5 pertandingan bermain bertahan dan menggunakan counter attack, sedangkan 1 pertandingan kita bermain menyerang. Sebelum itu, apa yang membuat tim cenderung bertahan dan cenderung menyerang? Itu ada 2 faktor utama. Yang pertama itu faktor perbedaan kualitas pemain. Jadi, kalau kedua tim itu memiliki perbedaan kualitas pemain, otomatis tim yang kualitas lebih baik akan mendominasi pertandingan. Sedangkan faktor kedua yaitu pilihan pelatih. Jadi walaupun secara kualitas kita beda jauh, tapi kalau pilihan pelatih kita ingin bermain menyerang, kita bisa bermain menyerang. Jadi itulah yang membuat tim cenderung bertahan atau cenderung menyerang. Sedangkan timnas Indonesia kalau secara kualitas pemain itu berada di peringkat ketiga di bawah Jepang dan Australia. Jadi normal saat Indonesia mendapatkan gaya main bertahan. Ya, kita ke saat menghadapi Arab Saudi terlebih dahulu, yaitu pertandingan pertama, di mana saat itu Coach Sintayong menggunakan formasi 3-4-3, di mana 3 di belakang itu ada Kevin Verdong, di tengah Izes, di kanan ada Rizky Ridho. Sedangkan di wingback kiri ada Nathan Chuaon, di wingback kanan ada Sandy Walsh, 2 di tengah ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Sedangkan 3 di depan ada Rafael Strike, Arna Romangun dan Witan Sulaiman. Ya, di pertandingan tersebut kita memang main bertahan, namun kita memiliki beberapa peluang counter attack. Dan gol kita pun berawal dari counter attack saat bola di tengah berhasil direbut oleh Rafael Strike dan melakukan kombinasi dengan Witan Sulaiman dan terjadi gol oleh Sandy Walsh. Di pertandingan tersebut kita mendapatkan 1 poin dan kita bermain baik walaupun kita melakukan counter attack, karena wajar karena kita bermain di Arab Saudi. Jadi kita sebagai tim tamu bermain bertahan itu normal dan kita mendapatkan 1 poin. Sedangkan di pertandingan kedua saat menghadapi Australia ada beberapa perubahan dilakukan oleh Coach Sintayong, di mana 3 back di belakang, di wingback kirinya ada Hapner yang kembali bermain, di tengah tetap ada Izes, di kanan tetap ada Rizky Ridho. Sedangkan di wingback kiri yaitu 1 Kevin Verdong, di wingback kanan tetap Sandy Walsh, sedangkan 2 di tengah yaitu ada Nathan Chuaon dan Ivar Jenner. Sedangkan 3 di depan ada perubahan juga, di mana Marcelino menggantikan Witan Sulaiman. Di pertandingan menghadapi Australia kita tetap bermain sama, gaya kita bertahan dan menggunakan counter attack. Saat menghadapi Australia kita bermain lebih tidak baik karena daripada Arab Saudi, karena saat itu kita jarang mendapatkan situasi counter attack dan total didominasi oleh Australia. Karena wajar, karena Australia kualitas pemainnya lebih baik, walaupun kita didominasi, tapi skor 0-0 berakhir dan kita mendapatkan 1 poin. Jadi ya, di 2 pertandingan tersebut kita sesuai dengan target mendapatkan poin. Dan saat pertandingan ketiga ini terjadi banyak perubahan karena juga ada penambahan pemain, di mana waktu itu menghadapi Bahrain 3 di belakang itu mengalami perombakan, di mana saat itu 3 di belakang, di kirinya Izes, di tengahnya Jordi Amat, di kanannya masih Gers. Di wingback kirinya tetap Kevin Verdong, di wingback kanan tetap Sandy Walsh, sedangkan 2 di tengah tetap Tom Haye dan Ivar Jenner. Sedangkan 3 di depan ada 1 perubahan, di mana Malik Rizaldi bermain waktu itu
tetapi tetap Ragnar dan Navestrak bermain. Di pertandingan di Bahrain, di babak pertama khususnya, itu kita bermain sangat tidak baik, kalau tidak mau dikatakan buruk, karena kita tidak dapat counter attack satupun. Gol kita itu pun terjadi karena umpan crossing Masiger yang kemelut di depan gawang yang berhasil digolkan oleh Ragnar Ramangun. Jadi di babak pertama kita bermain tidak baik. Di awal babak kedua saat itu Sintayong melakukan pergantian di mana jadi keluar digantikan oleh Rizky Ridho, sedangkan Sandy Walsh dikeluar menggantikan Eliano. Di babak kedua saat main di Bahrain kita bermain lebih baik, kita mendapatkan beberapa counter attack berbahaya, dan gol yang diciptakan oleh Rafa Strait juga berawal dari counter attack. Jadi ya, menghadapi Bahrain walaupun seharusnya bisa menang, kalau tidak gol menit 99 terjadi, kita bermain tidak baik, tapi kita bersyukur mendapatkan 1 poin walaupun seharusnya bisa 3 poin. Dan saat menghadapi Cina di partai keempat, ini mengalami perubahan gaya main, di mana saat menghadapi Cina kita bermain menyerang dan Cina bermain bertahan. Walaupun kita bermain di kandang Cina, tapi kita saat itu pilihannya bermain menyerang, di mana di komposisi pemain juga terjadi perubahan, di mana 3 di belakang saya itu ada Kevin Verdong, di tengahnya Jesus, dan di kanannya Mas Ligers. Rizky Ridho untuk 2 kali berturut-turut menjadi pemain pengganti. Sedangkan di kanan satu Asnawi bermain, di kiri Sain Patinama bermain, 2 di tengah kembali Tommy tidak bermain, saya itu duet Nathan Chaon dan Ivar Jenner. Sedangkan 3 di depan sama saat menghadapi Arab Saudi, di mana ada Rafael Strike, Ragnar Romangun, dan Witan Sulaiman. Di pertandingan tersebut kita memang mendominasi, tapi kita kena beberapa counter attack yang membuahkan 2 gol, dan saat itu kita kalah 2-1. Walaupun kita mendominasi, tapi kita kalah 2-1. Dan di pertandingan kemarin menghadapi Jepang, kita turun dengan formasi sama 3-4-3, 3 di belakang saat menghadapi Australia, di mana ada Abner, di tengah Jesus, di kanan ada Rizky Ridho, di kiri ada Kevin Verdong, di kanan satu Kevin Dix bermain debutnya, dan di tengah ada Tom Haye dan Nathan Chaon karena Ivar Jenner tidak bermain. Sedangkan 3 di depan saat itu diturunkan Rafael Strike, Ragnar Romangun, dan Yakob Seuri. Jadi saat menghadapi Jepang kita main bertahan dan melakukan counter attack. Kita dapat beberapa counter attack namun tidak berhasil memiliki peluang, dan kita di sini kalah segalanya, kalah kualitas, kalah gaya bermain. Jadi di pertandingan tersebut kita didominasi oleh Jepang, dan Jepang mendapatkan 4 gol. Saat itu pertandingan kita dibongkar oleh Jepang dan kita kalah 4-0. Dan di pertandingan kemarin di Arab Saudi tidak banyak perubahan, hanya ada 3 perubahan, di mana Kevin Dix digantikan Sandy Walsh karena cedera. Di tengah Ivar Jenner bermain menggantikan Nathan Chaon, sedangkan Yakob digantikan oleh Marcelino. Di sini kita bermain 3-5-2, jadi Marcelino turun untuk membantu gelandang. Di pertandingan tersebut gaya bermain kita sama, kita bertahan dengan counter attack, dan kita banyak sekali melakukan counter attack, dan kita menang 2-0. Jadi ya, kita ini kuat counter attack. Di 5 pertandingan kita bertahan mengenai counter attack, kita bermain baik. Sedangkan saat tim lawan bermain bertahan, kita kesulitan untuk membongkar pertahanan. Jadi ya, formasi yang terbaik untuk Indonesia tetap di 3 back itu ada Jais, di kirinya Justin Abner, di kanannya Rizky Ridho. Di wingback kiri harus Kevin Verdong, di wingback kanan Sandy Walsh, dan di tengah ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Sedangkan 3 di depan itu bisa berubah, tapi Ragnar sama Rafael Strike harus bermain. Jadi itulah formasi terbaik untuk timnas Indonesia. Gaya bermain juga kita harus bermain bertahan dan menggunakan counter attack. Namun nanti di 4 pertandingan tersisa, kemungkinan saat menghadapi Bahrain dan Cina dan Bahrain mungkin akan bermain bertahan dan kita akan bermain menyerang. Jadi kita harus menemukan solusi saat lawan bermain bertahan, apa yang harus dilakukan.
Jadi ya itulah video kali ini, dan sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih.